Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini Anda bisa lihat, eh, ini ada sebuah inverter. Kali ini saya akan membahas inverter, bagaimana bentuk gelombangnya. Karena pembahasan ini akan berhubungan dengan setruman ikan. Dan setruman ikan itu gelombangnya seperti apa? Di sini saya akan jelaskan. Ini ada sebuah inverter pasaran. Biasanya inverter pasaran seperti ini, wattnya besar seperti ini ya, tapi Anda bisa coba untuk mencari ikan di sungai. Dijamin tidak akan mendapatkan ikan ya, karena gelombangnya ini berbeda jauh dengan gelombang yang digunakan inverter setruman ikan. Ini ada inverter biasa di situ AC dengan eh, gelombang apa ya, modif sine wave. Nanti saya akan jelaskan modif sine wave itu seperti apa. Terus ada lagi model inverter lagi ini. Nah, ini gelombangnya gelombang pure sine wave ya. Pure sine wave ini ada lambangnya ini. Pure sine wave. Nanti gelombangnya seperti apa nanti juga saya akan jelaskan. Ini gelombangnya berbeda jauh dengan gelombang yang digunakan setruman ikan PDC ya. Lalu ini sama seperti inverter pertama tadi, di situ AC. Ini menggunakan gelombang itu ya, kotak biasanya kalau seperti ini. Nah, terus ini ada beberapa gelombang. Pertama ada gelombang sine wave, gelombang kotak, lalu di sini ada gelombang persegi, terus di sini ada gelombang gergaji, lalu di sini ada gelombang segitiga. Nanti saya akan jelaskan gelombang seperti ini manfaatnya seperti apa sih. Lalu ada lagi ini, nah, ini model-modelnya. Kalau sudah di garis tengah modelnya seperti ini. Nah, lalu bagaimana gelombang yang digunakan pada setruman ikan itu ya, PDC ya. Tapi saya akan jelaskan di sini, teman-teman. Maaf, saya geser dulu ke gelombang ini. Nah, ke bentuk gelombang yang ini. Ini ada gelombang sine wave ya. Gelombangnya itu modelnya tidak terlalu tajam, tumpul. Ini menandakan gelombang ini itu tidak terlalu itu ya, tidak terlalu tajam. Jadi kalau gelombang-gelombang model seperti ini untuk setruman ikan tidak bisa. Memang ada efek kejutnya tapi tidak bisa. Ini karena bentuknya tidak runcing. Nah, bentuknya itu slow ya, tidak runcing, tidak menimbulkan patahan-patahan ya. Dan ini gelombang kotak ini sama, dia hanya memberi periode jarak antara atas dan bawah itu ada jaraknya ya. Ini ada model kotak ini memberi efek periode atau siklus listrik ya. Nah, ini gelombang kotak ini juga tidak bisa karena tidak mempunyai model runcing dia hanya kotak, memberi jarak antara listrik itu ada jaraknya persekian detik gitu. Jadi memberi efek ya, efek kejutnya persekian detik dan tidak ada runcing-runcingnya sama sekali. Dan gelombang persegi pun gelombang persegi panjang ya, sama, ini persegi sama. Terus ini mulai bagus nih, gelombang gergaji. Ini runcing-runcing teman-teman, ini runcing-runcing, tapi ini tidak mempunyai space ya, tidak mempunyai space yang signifikan gitu. Ini runcingnya terlalu rapat dan ini juga masih belum bagus untuk setruman ikan. Ini runcingnya terlalu rapat, tidak ada space-nya. Tidak ada space-nya dia. Terus sama ini hampir mirip dengan ini. Space-nya itu tidak terlalu terlihat ya. Space-nya tidak terlalu lihat, hanya berbolak-balik saja. Ini modenya mirip sine wave ini, tapi ini hanya saja ini berbentuk runcing. Kalau ini bentuknya agak membulat ya.
Biasanya setruman. Biasanya listrik rumahan itu menggunakan gelombang ini. Nah, listrik rumahan. Ini gelombang seperti ini paling aman untuk listrik rumahan. Kalau untuk mencari ikan di sungai tidak bisa ini. Nah, tidak ada efek kejutnya. Kalau ini gelombang yang kotak seperti ini biasanya terdapat pada inverter biasa. Kalau gelombangnya model seperti ini rawan rusak ya. Listrik rumahan itu rawan rusak. Jadi jika Anda membeli inverter mempunyai gelombang seperti ini, sebaiknya hentikan pemakaiannya ini karena akan cepat merusak perangkat elektronik Anda. Sebaiknya Anda mencari inverter yang mempunyai gelombang seperti ini. Ini akan aman untuk listrik rumahan Anda. Ya, itu saja penjelasannya, karena kalau saya jelaskan lebih jauh akan memakan waktu lebih banyak. Oke, lalu kita akan membahas gelombang apa yang digunakan setruman ikan PDC. Oke, saya akan gambarkan. Ya teman-teman, ini saya akan gambarkan di sini gelombang-gelombang yang tadi saya bahas, mengenai gelombang-gelombang, bagaimana bentuknya gelombang setruman ikan PDC. Kok bisa berefek kejutnya itu bagus untuk ikan gitu. Bagaimana sih bentuk gelombangnya? Sekarang saya akan gambarkan. Yang pertama-tama saya akan gambarkan gelombang tadi, sinus ya. Gelombang sinus tadi kan modelnya seperti ini. Nah, modelnya seperti ini tadi ya. Jadi dia tidak mempunyai sisi-sisi tajam di ujung-ujung sini. Nah, di periode-periode naik turunnya listrik ini tidak tajam ya, mau atas sama bawah sama saja. Ini slow ya. Ini biasanya gelombang seperti ini sine wave, gelombang sine wave. Lalu ada lagi gelombang lagi tadi yang saya jelaskan tadi. Ini gelombangnya gelombang seperti ini. Nah, udah mungkin seperti ini. Dan ini adalah gelombang kotak. Nah, lalu ada lagi yang saya tunjuk tadi, gelombang seperti ini. Sorry, terlalu lama. Nah, dan gelombang seperti ini adalah gelombang gergaji. Nah, spesial ini teman-teman, gelombang yang dipakai PDC ya, setruman ikan PDC. Seperti ini gelombangnya. Kebanyakan saya lihat seperti ini. Banyak peneliti. Nah, dia mempunyai jarak space. Nah, seperti ini ya gelombangnya. Ini gelombang apa nggak tahu. Gelombang kejut aja, biar gampang kita namai gelombang kejut saja. Kenapa saya bilang ini gelombang kejut? Nah, ini saya akan perlihatkan. Nah, ini di bawah ini ada ripple. Nah, ripple itu istilahnya mempunyai efek kejut seperti ini, gelombang gergaji. Mempunyai efek kejut seperti gelombang gergaji, tapi ini ripple ini mempunyai efek kejut lagi, lebih tajam lagi, yaitu ini runcing sekali. Ini runcing sekali dan mempunyai space atau periode apa ya, timbulnya gelombang ini beberapa mili detik gitu ya. Jadi enggak, hitungannya bukan detik lagi, mili detik. Itu mempunyai space jarak lalu tajam dan mempunyai ripple di belahan space-nya ini juga ada ripple-nya. Jadi yang membuat ikan tak berdaya itu ya ini runcingnya ini coy. Ini ada space dan runcing, dan space itu mempunyai ripple, lalu ada jarak lagi dan mempunyai kejut lagi di sini. Ini adalah efek kejutnya ini. Nah, dan ini mempunyai jarak kejutnya itu sekian mili detik gitu ya. Bukan detik lagi, jadi di bawah detik lagi dengan kecepatan tinggi. Nah, ini gelombang apa namanya? Gelombang kejut aja kita namain gelombang kejut.
karena ini tidak ada di pelajaran elektronik ya, tidak ada namanya, nggak tahu gelombang apa ini. Berarti antara gelombang kotak dan gelombang apa ini. Jadi ini gelombangnya modelnya seperti ini teman-teman ya. Setrumman ikan PDC beda jauh dengan gelombang-gelombang elektronik rumahannya. Anda bisa lihat gambar 3 di atas ini gelombang-gelombang yang dipakai elektrik rumahan ya. Seandainya Anda mencoba menggunakan setrumman ikan PDC yang mempunyai gelombang seperti ini, ini akan cepat merusak elektrik rumahan Anda ya. Bukan cepat lagi ya, hitungan detik elektrik rumahan Anda akan langsung hangus terbakar. Karena ini gelombangnya itu kacau ya, mempunyai gelombang kacau. Seperti ini gelombangnya. Lalu sama halnya seperti ini gelombang gergaji ini. Ini juga tidak aman untuk elektronik rumahan. Tapi sebaliknya, ini digunakan untuk mencari ikan masih belum efektif, masih belum bagus. Apalagi yang gelombang seperti ini. Ini tidak ada runcing-runcingnya sama sekali, tumpul ya mas, tumpul sekali. Tumpul mau bawah mau atas tumpul sama sekali, tidak ada runcing-runcingnya. Ini apalagi seperti ini. Untuk mencari ikan, bahkan udang, bahkan ikan kecil-kecil pun ini tidak ada efeknya. Dan ini gelombang sine wave ini sama ini teman-teman, untuk mencari ikan tidak akan pernah bisa, karena ini tidak ada runcing-runcing sama sekali, alias tumpul nol sama sekali. Ini kalau untuk elektronik ini aman sekali, tapi kalau untuk mencari ikan tidak bisa. Ini sine wave, ini gelombang yang dipakai elektronik rumahan. Lalu gelombang kotak ini ya biasanya dipakai untuk inverter yang harga terjangkau itu ya. Lalu gelombang gergaji ini jarang dipakai karena memang tidak terlalu bagus untuk listrik rumahan. Nah, yang sering dipakai untuk sungai ya ini gelombang model seperti ini. Ini sama, setrumman ikan platina gelombangnya sama seperti ini, kacau dia. Tapi setrumman ikan platina lebih kacau lagi, gelombangnya lebih kacau lagi. Mungkin mirip gelombang yang lebih acak-acakan. Kalau ini masih mending, gelombangnya teratur seperti ini. Walaupun dia tidak sama seperti ini, tapi dia masih teratur ya, periodik munculnya efek ini ada periodiknya dan teratur ya. Beda lagi kalau setrumman ikan platina. Kalau setrumman ikan platina dia seperti ini teman-teman. Mungkin gelombangnya mirip PDC tadi. Nah seperti ini. Ini yang gelombang PDC tadi. Mungkin saja malahan yang setrumman ikan platina gelombangnya seperti ini. Terus kembali, pokoknya ngacak lah bro. Nah mungkin saja seperti ini karena dia apa ya, karena setrumman ikan platina itu dia apa ya, tidak stabil, jadi tidak serapi PDC seperti ini. Dia seperti ini mungkin saja, karena saya belum pernah tes, karena saya tidak mempunyai osiloskop, jadi saya tidak ada alat untuk tes. Kemungkinan saja seperti ini, karena saya pernah lihat di channel lain itu setrumman ikan platina itu dites, memang kelihatannya memang seperti ini, ngacak seperti ini, tidak teratur dan menimbulkan efek kejut. Itu ngacak ya, kadang stabil, kadang bagus, kadang nggak ada gitu. Dan kalau setrumman ikan PDC gelombangnya stabil seperti ini, dan gelombangnya itu bisa diatur-atur, bisa lebih rapat ya, bisa lebih jaraknya jauh gitu. Ini contohnya, saya gambar ulang. Nah, jadi kalau setrumman ikan PDC gelombangnya dia bisa teratur teman-teman. Ini saya gambarkan seperti ini, mungkin seperti ini ya. Nah ini dengan jarak dengan pengaturan pertama, bisa lagi dengan jarak dengan pengaturan kedua. Nah, lebih rapat bisa dia dengan gelombang yang teratur gitu. Nah, jadi jarak ini ke satu
periode ini bisa lebih cepat gitu ya. Kalau ini agak jauh, saya gambarkan seperti ini. Terus bisa lagi lebih jauh lagi, bisa ya seperti ini. Ibarat kata seandainya ini ukurannya sama, ya, panjangnya sama, seperti ini, jaraknya jauh-jauh seperti ini. Karena seteruman ikan BDC kan bisa diatur-atur ya dengan frekuensi tertentu, dan otomatis jarak kejut ini ke kejut ini, gelombang ini itu bisa diatur-atur, bisa lebih rapat seperti ini, bisa sedang, dan bisa jauh-jauh seperti ini, seperti itu. Jadi gelombang yang dipakai, intinya gelombang yang dipakai setruman ikan sama gelombang yang dipakai inverter pada rumahan itu berbeda jauh ya, berbeda jauh. Ini saya akan gambarkan lagi. Nah, kalau inverter rumahan, gelombangnya kan seperti ini. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, dan gelombang setruman ikan BDC seperti ini. Ya kan? Jadi berbeda jauh ya. Sedangkan inverter rumahan itu gelombangnya seperti ini. Jadi tidak ada runcing-runcing sama sekali ya. Kalau ini memang dikhususkan, didesain khusus untuk elektronik, tidak diperuntukkan untuk mencari ikan. Sedangkan ini, ya, gelombangnya seperti ini. Ini tidak bagus untuk elektronik. Ini kalau elektronik Anda coba pasangkan di sini, mempunyai gelombang seperti ini, lalu Anda coba ke perangkat elektronik, dijamin elektronik langsung rusak. Karena apa? Nah, di sini ada ripple, dan ripple ini berbentuk seperti gelombang persegi tadi ya. Gelombang persegi, saya gambarkan di sini saja yang kecil. Gelombang persegi. Nah, gelombang persegi seperti ini. Nah, ini di sebelah sini. Lalu dia mempunyai gelombang lagi yang lebih tajam. Lebih tajam dan lebih pokoknya berefek sekali ini. Jadi dia mempunyai gelombang dua macam. Kotak di sebelah sini yang disebut ripple-nya, lalu sebelah sini ada gelombang lagi. Nah, ini memberi efek kejut yang luar biasa teman-teman. Untuk khususnya inverter PDC ya. Nah, ini kalau untuk mencari ikan bisa, tapi kalau untuk perangkat elektronik tidak bisa. Karena apa? Ini mempunyai frekuensi tinggi teman-teman. Nah, frekuensinya itu antara ya, bukan antara lagi, ini tinggi sekali, 600 bahkan sampai 700 kHz, bahkan bisa lebih teman-teman, bahkan bisa lebih. Nah, ini gelombang setinggi ini tak akan mampu ditolerir sama perangkat elektronik rumahan teman-teman. Perangkat elektronik rumahan akan langsung rusak ya kalau diberi gelombang seperti ini. Jadi ini memang didesain khusus untuk mencari ikan. Lalu gelombang ini, gelombang yang dipakai elektronik rumahan itu, inverter rumahan atau gelombang listrik rumahan, ini adalah gelombangnya mempunyai frekuensi 50 Hz. 50 Hz teman-teman. Hz, Anda bisa bayangkan 50 Hz dengan 700 kHz. Ini bukan Hz lagi tapi kHz. KHZ itu sudah di atasnya Hz. Ibarat 1 Hz ya kan. Ini ada 1 Hz. Nah, ibaratnya ya 1 Hz sama dengan ya 1000 Hz. Kalau KHZ itu sama dengan 1000 Hz atau ya 1000 Hz. 1000 Hz. Oh sorry teman-teman, saya balik lagi.
Sorry, penerangan saya agak sedikit kacau ini. Saya taruh di sini saja biar gampang. Satu KHZ ya kan, KHZ sama dengan 1000 Hz. Nah kan, jauh sekali teman-teman. 1 KHZ sama dengan 1000 Hz. Jadi berapa kali lipat ya kan? Jadi kalau Anda mau mencoba inverter rumahan ini untuk mencari ikan, tak akan pernah bisa ya. Ini jauh sekali. Ibarat kata ini sepeda ontel, sedangkan ini pesawat siluman teman-teman. Jauh sekali. Atau enggak pesawat supersonik. Kalau ini sepeda ontel, Anda mau mengejar pesawat supersonik, kalah telak ya. Nah, ibaratnya seperti itu. HZ dan KHZ itu jauh sekali, beribu-ribu kali lipat dari ini. Oke, semoga Anda mengerti apa yang saya maksud. Jadi masalah frekuensi ini berbeda ya antara elektronik rumahan, frekuensi untuk elektronik rumahan dan frekuensi untuk mencari ikan ini beda. Semoga Anda mengerti apa yang saya maksud. Frekuensi apa yang digunakan inverter rumahan dan inverter setrum ikan PDC itu seperti apa? Ini saya sudah gambarkan di sini. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman. Karena pembahasan kali ini adalah mengenai bentuk frekuensi yang digunakan antara inverter rumahan dengan inverter PDC setruman ikan ya. Ini perbedaannya seperti ini. Dan tadi saya sudah jelaskan dari awal video, Anda bisa simak dari awal. Dan seperti itu bentuk-bentuk gelombang frekuensi dan seperti seperti apa perilaku, periode dan bentuk gelombangnya dan apa manfaatnya itu sudah saya jelaskan tadi. Silakan disimak dari awal ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jadi Anda seandainya membuat setruman ikan itu sudah ada ancang-ancang. Ini gelombangnya bagus nggak kira-kira? Gelombang yang saya buat itu bagus nggak? Seandainya Anda membuat setruman ikan elektronik dan Anda tes gelombangnya seperti ini nggak? Lalu gelombang seperti ini nggak? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Ya kan? Anda bisa ancang-ancang gelombangnya. Kalau seperti ini masih mendingan ya. Kalau untuk mencari ikan kecil-kecil masih lumayan lah. Tetapi kalau Anda sudah mendapatkan gelombang seperti ini ya sudah, ini jauh lebih bagus. Kalau Anda mencoba mempunyai gelombang setruman ikan seperti ini, jangan coba-coba mencari ikan. Ini tidak akan pernah bisa untuk mencari ikan. Apalagi mempunyai frekuensi yang rendah ya. Yang rendah. Apalagi ini sama saja. Kalau ini masih ada kemungkinan dapat, karena ini runcing-runcing, walaupun kecil-kecil tapi runcing. Tapi sayangnya ini periodenya terlalu rapat ya, tidak mempunyai space seperti ini. Oke, mungkin sekian saja teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Pembahasan mengenai gelombang-gelombang yang dipakai antara inverter rumahan dan inverter PDC dan inverter platina, setruman ikan platina. Gelombangnya seperti itu, angan-angan saya seperti itu. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Cukup sampai di sini pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.